Jadi judul kita pada hari ini adalah pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Ayatnya Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Secara teori, sangat mudah kita katakan, hiduplah dan bacalah Alkitab seperti Yesus. Namun dalam hal praktek jauh api dari panggang. Banyak orang di antara kita yang ingin membaca Alkitab secara rutin. Ada yang mencoba membaca dari kitab Kejadian menuju kitab Wahyu, tetapi terhenti di tengah jalan. Ada orang yang membaca sampai kitab Imamat, berhenti. Ada juga yang mulai dengan membaca kitab Wahyu karena banyak simbol, berhenti. Yang lain mulai dengan Injil Yohanes, berhenti juga. Jadi harus bagaimana? Alkitab telah digubah, dipelajari, dikomentari, dan dibedah melebihi buku apapun di dunia ini. Banyak volume buku telah menuliskan tentang Alkitab. Dan jika buku-buku ini ditumpuk, tingginya akan mencapai langit. Alkitab juga dipuja, dibenci, dikutuk, dibatasi, dilarang, dinyatakan palsu, dinodai, dibakar, dihujat, dan diperdebatkan. Namun orang-orang bersumpah juga di atas buku ini. Bagaimana membaca Alkitab dengan benar? Pertama, ada 7 langkah. Berdoalah, bacalah, dengarkanlah bisikan dari roh Tuhan, renungkan, catat dan diskusikan hal-hal yang sulit menurut Anda kepada pemimpin rohani Anda. Kemudian coba hafalkan 1 ayat emas, lalu lakukanlah apa yang Anda baca. Membaca Alkitab bukan sekedar merangkai kata-kata indah, tetapi kita juga harus bisa menemukan dan menikmati keindahan tabiat Yesus Kristus di dalamnya. Banyak orang mengantuk baca Alkitab karena mereka tidak menikmati keindahan tabiat Kristus di dalam Alkitab. Banyak orang tidak mau membaca Alkitab oleh karena mereka tidak melihat keindahan dari tabiat Yesus di dalam Alkitab. Itu sebabnya ketika kita mau mempelajari Alkitab, bukan hanya sekedar menemukan kata-kata indah, tapi menemukan tabiat Yesus. Membaca Alkitab bukan sedang mengumpulkan informasi tentang Allah. Kita tidak sedang menyusun skripsi, kita tidak sedang menulis ilmiah, tetapi membaca Alkitab itu menemukan Allah sendiri. Bukan informasi tentang Allah, tapi harus menemukan Allah di dalam Alkitab. Apa sebabnya Alkitab itu begitu penting bagi orang Kristen, bagi kita? Anda mungkin sudah mendengar tentang orang baik, yaitu Yesus. Yesus dari Nazaret yang juga disebut Kristus atau yang diurapi. Anda mungkin merasa bahwa Anda mengenal dia. Tetapi jika Anda belum membaca Alkitab, Anda belum benar-benar mengenal dia. Perjanjian Lama menuliskan tentang kedatangannya yang pertama. Dan Perjanjian Baru bersaksi tentang pengajaran dan perbuatannya. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Tidak mengenal Kristus berarti tidak mengenal Allah. Membaca Alkitab akan menghasilkan hikmat. Hikmat adalah keindahan tabiat Yesus yang menuntun kita kepada keselamatan. Banyak orang bosan baca Alkitab karena memang tidak menemukan keindahan dari tabiat Yesus di dalam Alkitab. Alkitab bukan hiasan, tapi ada tabiat Yesus di dalamnya. Itu sebabnya di dalam Lukas 24 ayat 27. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Atau dengan kata lain, seluruh Alkitab isinya adalah tentang Yesus. Sebagai contoh di dalam buku Roma 9 ayat 17, hanya bagian pertama saja. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itu sama dengan Allah berfirman kepada Firaun. Allah berbicara kepada Firaun. Allah berkata kepada Firaun. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita sedang mendengar suara Allah berbicara kepada kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang membiarkan diri kita mendengar dan dibungkus oleh suara Allah. Kita sedang berada di dalam suasana sorga ketika kita membaca Alkitab. Sepanjang sejarah, Alkitab telah membebaskan hati dan pikiran banyak orang
dari kesulitan. Contohnya orang-orang kanibal jadi vegetarian. Pasangan yang mau bercerai jadi cinta dan rukun kembali. Bagi para pemakai obat terlarang berhenti menggunakan obat-obatan. Bagi pembunuh berhenti menjadi pembunuh. Penjahat, pencuri, pencopet berhenti menjadi pencopet. Bahkan orang yang hidup di tempat yang tidak layak sekalipun akan dimerdekakan oleh Alkitab. Para nabi, para rasul, dan para reformator mau mati syahid karena mereka menemukan keindahan tabiat Yesus Kristus dalam Alkitab. Sehingga hidup mereka dan tabiat mereka diubahkan serupa dengan hidup dan tabiat Yesus. Itu sebabnya ketika mereka mau digantung, mau dibakar, mereka membiarkan dirinya karena diri mereka sudah serupa dengan Kristus. Kapan mereka serupa dengan Kristus? Pada saat mereka membaca Alkitab, pada saat mereka menghidupkan Alkitab. Apa rahasia kemenangan dari Yesus di padang belantara? Matius 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10 menyatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yesus berkata, ada tertulis. Yesus berkata, ada tertulis. Jadi rahasia kemenangan Yesus adalah membaca dan menjawab dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ia tidak menggunakan logika, ia tidak menggunakan filsafat, tetapi dia menggunakan Alkitab sebagai senjata. Alkitab merupakan perisai bagi Yesus dan bagi umatnya dalam menghadapi serangan setan. Serangan setan bertubi-tubi, tapi Alkitab akan menjadi perisai bagi kita untuk menahan serangan itu. Kita pasti menang kalau kita menggunakan Alkitab. Situasi dan kondisi seseorang bukanlah alasan untuk menyerah kepada serangan setan. Sebagai contoh, ketika Anda sedang krisis ekonomi, setan menawarkan makanan, setan menawarkan jabatan, setan menawarkan kemuliaan, maka Alkitab harus menjadi pedoman Anda. Alkitab harus menjadi perisai kita. Kita harus menjawab menggunakan Alkitab. Mungkin kita ragu karena keuangan kita yang menipis. Kemudian orang menawarkan kepada kita, mungkin kita lepaskan iman kita hanya untuk jabatan, hanya untuk makanan dan kemuliaan pribadi. Hentikan itu. Karena Yesus dalam kondisi yang paling lemah pun, ia menang. Bukan karena kehebatannya, tapi karena bersandar kepada Alkitab. Kesimpulannya adalah ibadah yang sejati berpusat pada Allah. Tunduk pada firman Allah adalah penyembahan yang sebenarnya. Jadi ketika kita menyembah Allah dengan membaca Alkitab dengan baik, maka kita akan menemukan Allah yang sejati. Itu sebabnya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hikmat itu adalah hikmat menemukan keindahan dari tabiat Yesus yang menuntun kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan ayat kita yang terakhir adalah Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita hanya bisa kudus dan menang karena Alkitab memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita